Datang sendirian ke sini? Sudah lama kau tidak izinkan Cherry ke pesantren ini. Mana Cherry? Sinisnya. Aku hanya bisa membulatkan mata ini menatapnya lalu berganti menatap Yoga. Kenapa diam saja? Kamu bahkan tidak mengizinkan menghadiri pernikahan Saidah. Apa maksudmu? Aku semakin bingung dibuatnya. Jangan kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu, dasar laki-laki egois. Maunya menang sendiri. Kau memenjarakan Cherry di rumah mewahmu agar kami tidak bisa bertemu Oh jadi kau masih mencintai istriku? Aku terpancing emosi, tangan ini sudah mengepal. Tutup mulutmu. Jangan asal nyeplos saja. Ngomong dipikir dulu, dia itu istrimu tahu. Iya dia memang istriku tapi kelakuan kalian di belakangku seperti sepasang kekasih. Jangan-jangan kalian sudah. Belum juga ku selesaikan kalimatku, tiba-tiba Aidil menarik kerah leherku. Apa kau bilang? Aku yang merasa tidak terima dan sakit hati atas kedekatan mereka berpikir inilah kesempatanku membalasnya. Akhirnya ku cengkeram tangannya dan mendorongnya dengan kekuatan penuh. Lagamu jadi ustadz di sini tapi kelakuan, aku yang sudah diliputi amarah berjalan mendekati Aidil yang masih terduduk di lantai, aku menyerangnya kembali. Dia berusaha berdiri namun kalah cepat denganku. Duel antar lelaki akhirnya terjadi. Yoga yang berusaha melerai kami terpaksa hanya berdiri menonton kami. Ruang tamu sudah tidak berbentuk. Tenaga kami pun sudah terkuras. Di sela-sela menghirup udara untuk mengatur nafas tiba-tiba Aidil menarik paksa tanganku keluar halaman. Kita selesaikan di sini saja. Biar mereka tahu lelaki macam apa yang menikahi ustazah mereka. Apa katamu Aidil? Aku dengar rumor bahwa kau menyakiti Cherryku. Aku tidak terima dengan perkataannya. Nai hanya kepunyaanku bukan dia. Sekuat tenagaku cengkram lehernya, amarahku memuncak dan kutinju wajahnya. Dia terpental, ku dengar suara di sekitar mulai berisik. Beberapa santri keluar dan membantu Aidil berdiri. Minggir kalian, lepaskan saya. Lelaki itu memang benar menyiksa ibu Cherry, teriak Aidil. Kau masih mau melawan Aku berkacak pinggang. Namun aku sombong ternyata Aidil menselidingku dan aku roboh. Aku tak sempat berdiri. Kini aku terlentang dengan di atasku sudah duduk Aidil sambil mencekik leher ini. Hentikan, terdengar suara Yoga berusaha menghentikan perkelahian ini. Aku sudah menyerah karena dia mengunciku. Tanganku berusaha melepaskan tangannya. Ternyata benar. Cherry pergi dari rumahmu karena sikapmu kan? Terpaksa aku mengangguk. Kutatap Aidil agar dia melepaskanku. Tatapanku berganti ke arah dada dan melihat sebuah kalung yang menggantung dari lehernya. Aku kaget dan teringat masa lalu ketika aku SD. Dil, ni aku Aka. Aka Dil, kita teman SD Dil. Aidil melonggarkan tangannya dan menatapku, aku berusaha mengangguk. Dia melepaskan tangannya dan duduk di sampingku, aku terbatuk dan berusaha duduk mensejajarkan tubuh ini dengannya. Yoga membantuku dengan menepuk-nepuk kecil punggungku. Kau tidak apa-apa, aku mengangguk kepadanya. Yoga akhirnya duduk di sebelah kiriku, kami bertiga terdiam beberapa saat hingga Aidil memulai bertanya. Para santri yang tadi sempat melihat perkelahian kami akhirnya masuk kembali ke kelas. Kau Aka, benar Aka, aku mengangguk, dia tersenyum tipis sambil berdecih. Ternyata kalian memang berjodoh, dia menggeleng-gelengkan kepalanya seperti tidak percaya. Sedetik kemudian dia bersuara kembali, tapi kenapa kau menyakitinya? Kami berjodoh. Maksudmu? Aku menatapnya dengan heran. Tulol kau, Aidil menjitak kepalaku, terasa sakit kan? Mau lagi? Aku mengusap dahi yang masih terasa sakit sambil menggeleng. Belum juga hilang rasa sakitnya dia menjitak lagi di bagian jidat yang lain dengan lebih kencang. Au, tega kau. Kau benar-benar gak tahu siapa Cherry. Sekali lagi aku menggeleng. Dia itu Nai, udah ingat belum? Dia sengaja menekan kata-kata Nai agar aku mengingatnya. Iya memang dia Naiku, istriku. Terus kenapa? Hahaha, kau masih belum ingat juga. Dia memang Naimu, Nai dari kampung pesisir pantai. Aku langsung terdiam mendengar ucapan Aidil dan mengingat masa lalu ketika SD. Saat aku pindah ke kampung di pesisir pantai aku menyukai gadis kecil, adik kelasku. Aku langsung menatap Aidil tidak percaya, dia mengangguk. Aku tersenyum pahit. Ternyata aku berjodoh dengan Nai kecilku dan aku cemburu kepada Aidil yang tak lain adalah kakak sesusuannya Nai. Kalung yang dipakai Aidil adalah kalung buatan tangan Nai kecil yang diberikan kepada kami, kalung kami kembar. Satu dia berikan ke Dil dan satunya kepadaku. Katanya waktu itu kami berdua adalah lelakian dekat dengannya. Punyaku tidak kupakai lagi dan kusimpan di kotak penyimpanan di kamarku, di rumah utama.
Berarti Nai sudah lama pergi darimu dan kamu datang kemari mencarinya. Aku mengangguk. Dia tidak ingin ditemukan oleh siapapun termasuk aku kakaknya. Akhirnya aku menceritakan semuanya setelah kita bertiga pindah ke ruang tamu. Aidil berpesan kepadaku agar aku melakukan penyelidikan atas kasus yang melibatkan orang tua kami. Jadi sekarang kamu mau mencari kemana? Aku menggeleng, tak ada satu tempat pun yang kupikirkan. Aku juga akan mencari info. Selama ini Pak Kiai dan Bu Nyai tenang-tenang saja padahal ku tahu mereka sangat menyayangi Cherry. Tapi aku selalu gagal mengorek info dari mereka. Akhirnya kami pamit setelah Saidah datang dengan tergesa-gesa, ternyata dia istrinya Aidil. Kau belum ingin pulang? Suara Yoga menyadarkanku dari lamunan ini, aku masih di ruang rapat. Kulirik jam di laptop sebelah kiri bawah, sudah sore hampir maghrib malahan. Kamu belum pulang? Menunggumu sekalian mengerjakan pekerjaan yang tadi. Aku menarik alisku ke atas. Tenang saja, sekarang sudah kelar kok. Yuk pulang. Bolehkan aku menginap di rumahmu? Dia mengangguk. Dia tahu aku ingin bermain dengan anak lelakinya yang berumur 3 tahun. Hari ini aku mengunjungi Om Nugroho. Aku hanya ingin memastikan bahwa ia sudah berubah. Laki-laki itu meminta maaf dan bersujud di depanku. Aku bergeming. Aku memejamkan mata ini. Aku mengingat keculasan dia dalam memanipulasi data perusahaan, bahkan aku mengingat saat detik-detik terakhir Papa dan Mama menghembuskan nafas terakhirnya setelah meminum racun yang dia berikan. Ya, Papa dan Mama meninggal bukan karena kecelakaan tapi karena racun yang dia bubuhkan di makanan yang dimakan orang tuaku. Aku melihat semua itu dari video yang aku temukan tidak sengaja di laptopku. Nai, terima kasih kau telah membongkar rahasia yang disimpan rapi oleh mereka. Aku memejamkan mata. Sesuai permintaan Aidil, akhirnya aku melanjutkan penyelidikan kasus kecelakaan. Berbekal video dari flashdisk Nai, aku mengamati kecelakaan tersebut. Akhirnya aku dipertemukan dengan Samsudin oleh Aidil. Dari situlah aku tahu bahwa keluarga besarku terlibat. Dibantu Yoga, Aidil, dan Samsudin kami mengumpulkan bukti-bukti yang real. Hingga ketika aku dan Yoga asyik mengerjakan pekerjaan kantor di ruanganku, Yoga meminjam laptopku untuk mengambil data yang diperlukan. Dan tak sengaja membuka folder Arkan 3 dan Arkan 4. Aku yang merasakan keanehan pada wajah Yoga ketika matanya menatap layar laptop akhirnya menghentikan aktivitasku dan berjalan ke arahnya lalu duduk di sampingnya. Mata ini membulat sempurna. Kan, sejak kapan ini ada di laptopmu? Aku mengendikkan bahuku karena merasa tidak tahu. Ini bukti penting yang menyangkut kegiatan ilegal Om Nugroho. Aku langsung memegang mouse-nya dan tanganku sudah menari di atasnya, mengklik file-file yang dimaksud Yoga. Kami saling pandang. Jadi selama ini omku itu menggelapkan uang perusahaan dibantu istrinya dan, oh ya Allah, keluarga delima. Badan ini terasa lemas mengetahui kenyataan pahit ini. Tidak sampai di situ. Aku pun membuka folder selanjutnya dan, disuguhkan banyak video kecuranganan Om Nugroho. Di sebuah video, terlihat Tante serta Mama Delima makan malam bareng dengan Mama. Dari kedipan mata Tante ke arah Mama Delima aku tahu bahwa mereka sedang bekerja sama. Mama, maafkan anakmu yang salah menuduh orang. Di video yang lain tersaji lengkap kejadian kecelakaan yang menimpa Papa dan Mama. Ternyata tubuh orang tuaku yang sudah tidak bernyawa, dipapa mereka berempat menuju mobil. Mereka, Om, Tante, dan kedua orang tua Delima membawanya dan melajukan mobil ke jalanan yang sepi. Di sana mereka memindahkan Mama dan Papa ke tempat duduk di depan, Papa di kemudi. Terlihat mereka berempat mengobrol dengan dua orang yang memakai baju hitam yang baru saja datang menghampiri mereka. Mereka berdua adalah bodyguard yang sering kulihat keluar masuk rumah utama. Salah satunya mengeluarkan ponsel dan menelpon. Beberapa menit kemudian, di CCTV lain memperlihatkan mobil dicegat oleh beberapa lelaki berpakaian hitam. Pengemudinya disuruh keluar dan diancam. Ternyata sepasang suami istri yang baru saja kondangan, mereka berdua adalah Umi dan Abi. Abi akhirnya dipaksa meminum botol yang disodorkan oleh salah seorang lelaki. Kalau tidak diminum Umi dalam bahaya. Laki-laki yang lain memegang pisau dan mengarahkannya ke leher Umi. Akhirnya Abi dan Umi pingsan, mereka menyeret Abi dan Umi masuk ke mobil bagian belakang. Terlihat salah satu orang masuk dan duduk di kemudi membawa mobilnya dengan kecepatan kencang. Akhirnya mobil Abi menabrak mobil yang ditumpangi Papa. Bodohnya aku. Kenapa saat itu aku langsung percaya? Coba pikirkan orang yang tidak pernah minum-minum terus sekali minum dikasih hammer yang berdosis tinggi, apa tidak pingsan itu orang? Lalu bagaimana cara Abi mengemudikan mobilnya?
Benar-benar tak terpikirkan olehku bahwa yang mengendarai mobil bukanlah Abi melainkan salah satu pesuruh yang rela mati. Aku menggetok-getok dahiku dengan telunjukku sendiri, serasa merutuki diri ini yang bodoh. Bersambung.